Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 673, Istana 100 Bunga Kecil. Pertemuan kita selanjutnya mungkin di laut, di mana terdapat bahaya yang tak terduga. Tetapi Chu Chen dan Jiang Yingtao masing-masing memiliki misi sendiri, dan mereka harus pergi ke suatu tempat. Kami semua bersenang-senang minum malam itu. Xiao Feng pingsan karena mabuk sekitar pukul 1 pagi. Jiang Yingtao mengatur agar petugas keamanan bar membantu Xiao Feng pindah ke kamar hotel terdekat. Tentu saja, Xia Bei jatuh lebih cepat dari Xiao Feng, dan dikemas dan dikirim bersama Xiao Feng. Si Tu Jing tidak tahan minum alkohol dan pergi lebih awal. Hanya Chu Chen dan Jiang Yingtao yang tersisa di dalam kotak. Wajah Jiang Yingtao kemerahan dan matanya menawan seperti bunga persik. Di bawah pengaruh alkohol, dia tampak seperti buah persik yang segar. Ketika mereka bersenang-senang minum, Jiang Yingtao bahkan menari. Kecantikannya seanggun angsa yang terkejut dan tampak seperti mimpi. Chu Chen juga sedikit mabuk, matanya sedikit kabur, dan pemandangan indah di hadapannya seperti negeri dongeng. Sampai jumpa di laut. Akhirnya, Jiang Yingtao meletakkan tangan gioknya yang putih bersih dengan lembut di bahu Chu Chen, mengangkat dagunya yang indah dan menawan, lalu berbisik ke telinga Chu Chen. Sampai jumpa di laut. Chu Chen tidak pulang malam ini. Dia menginap di hotel di sebelah bar. Ketika dia bangun, dia merasa sedikit pusing. Dia minum terlalu banyak tadi malam, mencampur berbagai jenis alkohol, dan tidak menggunakan kekuatan internalnya untuk melawan serbuan alkohol. Itu adalah kesempatan langka bagi Chu Chen untuk sedikit mabuk. Duduk bersila dan berlatih bela diri. Setengah jam kemudian, Chu Chen membuka matanya lagi, tampak bersemangat. Saya mengirim pesan kepada Jiang Yingtao dan mengetahui bahwa Jiang Yingtao dan Si Tu Jing telah berangkat. Setelah memanggil Xiao Feng dan Xia Bei untuk minum teh pagi bersama, Chu Chen pulang. Situasi di laut makin mencekam, sehingga ia harus memanfaatkan waktu dan berharap ada terobosan. Dalam perjalanan pulang, Chu Chen mencoba menelepon orang tuanya lagi, tetapi panggilan mereka tetap tidak dapat tersambung. Belum ada berita khusus dari paman kedua saya, Chu Kaiping. Ketika Chu Chen kembali ke depan pintunya dan baru saja keluar dari mobil, sekelompok wartawan bergegas membawa kamera. Chu Chen, kami sudah lama menunggumu. Bisakah kita mengobrol sebentar? Dr. Chu, dapatkah Anda memberitahu kami prinsip bermain piano pada tumor? Apakah ini akan menjadi terobosan baru dalam sistem pengobatan Tiongkok? Ku dengar kau bertaruh dengan Cheng Yuanxiang dan beberapa dokter lain dari Aliansi Barat. Apakah kau benar-benar akan membiarkan mereka menjadi dokter magang di klinik keluarga Liu? Chu Chen tertegun sejenak, lalu segera tersadar. Berita bahwa ia telah memainkan piano untuk mengobati penyakit selama klinik gratis kemarin telah menyebar. Karena terhalang di pintu, Chu Chen tidak punya pilihan selain mengatakan beberapa patah kata. Dia berhenti dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Mengenai memainkan piano untuk tumor, ini adalah proyek kedua yang dikembangkan oleh perusahaan Bei Chen setelah Krim Song Yan. Rincian spesifiknya, Chu Chen berkata dengan serius, karena ini adalah rahasia dagang. Maaf, saya tidak dapat memberitahu Anda untuk saat ini. Jika Anda tertarik,
Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang krim Song Yan dari Beichen Pharmaceutical kami. Krim Song Yan memiliki banyak efek seperti banyak wartawan saling berpandangan dengan bingung. Bahkan ada beberapa presenter media mandiri yang menyiarkan langsung acara tersebut di telepon seluler mereka. Semua orang ingin tahu rahasia bermain piano pada tumor terlebih dahulu. Ada yang menduga itu tipuan, ada pula yang mengatakan tipuan sihir, dan banyak pendapat berbeda. Kemunculan Chu Chen membuat semua orang merasa sangat senang. Mereka menajamkan telinga, tidak berani melewatkan detail apapun. Tetapi saat mereka mendengarkan, semua orang merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah mereka sedang mendengar iklan langsung untuk Song Yan Cream. Tetapi yang menjadi inti masalahnya adalah Chu Chen saat ini sedang berbicara dengan sangat serius, seakan-akan dia benar-benar sedang menjelaskan masalah mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk menyela. 5 menit kemudian, Chu Chen mengakhiri pidatonya. Pada tahap selanjutnya, Beichen akan mendirikan cabang di Beijing untuk memperluas saluran Song Yan Cream sambil secara aktif mengembangkan proyek bermain piano untuk tumor. Jadi harap nantikan. Setelah mengatakan itu, Chu Chen berbalik dan berjalan memasuki villa. Banyak wartawan media saling berpandangan dengan bingung. Mereka tampaknya mendengarkan kesendirian, namun Chu Chen hanya meninggalkan sosok punggung. Media Guangzhou dikejutkan oleh tindakan Chu Chen memainkan piano untuk tumor, sementara dunia seni bela diri gempar karena surat undangan dari Istana Beihua. Semua sekte utama menerima surat undangan dari Istana Beihua hampir pada waktu yang bersamaan. Istana Beihua akan menyelenggarakan upacara untuk memperingati kenaikan tahta Santo pada tanggal 4 September. Apakah kamu yakin Istana Beihua tidak bercanda? Mereka membicarakan tentang Sang Santo yang naik tahta, seolah-olah status Sang Santo Istana Beihua sangat dihormati. Tidak. Haha. Dalam pertempuran di kuil Qingfeng, Istana Beihua secara terbuka berdiri di pihak Sekte Jiuxuan dan membantu Sekte Jiuxuan menghadapi sekte-sekte besar. Sekarang mereka bahkan berani mengirim undangan ke sekte-sekte besar. Saya pikir hanya Sekte Jiuxuan yang akan pergi ke upacara semacam ini. Seluruh komunitas seni bela diri harus mengambil tindakan dan memboikot Sekte Jiuxuan dan Istana Beihua. Semua sekte besar menanggapi, beberapa langsung menolak, beberapa mengabaikannya, dan bahkan menyatakan penghinaan mereka terhadap Istana Beihua. Ada juga berita bahwa undangan untuk upacara penobatan orang suci Istana Beihua telah dikirim ke Sekte Beidou dan Gunung Damo. Apakah Istana Beihua tidak tahu apa yang sedang terjadi? Apa bedanya undangan mereka dengan deklarasi perang? Bukankah mereka sengaja ingin mengungkap bekas luka Damosan dan Sekte Beidou? Para pahlawan naga dan harimau dari Sekte Beidou menanggapi, seperti yang diharapkan, mereka secara langsung mengumumkan bahwa mereka tidak akan dapat menghadiri upacara Istana Beihua. Mereka bahkan tidak menunjukkan wajah apapun. Seperti apa wajah Istana Beihua kecil itu? Dunia seni bela diri sedang gempar. Setelah Sekte Beidou memberikan tanggapan positif, semakin banyak sekte yang mengikuti jejak Sekte Beidou dan tidak menanggapi undangan Istana Beihua secara pribadi, tetapi mengumumkannya langsung kepada publik. Liu Family Manor, ruang teh, lihat, semua rasa hormat datang dari kekuatan.
Liu Kaihong minum secangkir teh. Man, di upacara kanonisasi orang suci, kamu hanya perlu menjaga pikiran yang normal. Liu Man mengangguk. Dia melihat reaksi dari semua pihak. Awalnya, Liu Man sedikit bingung tentang mengapa 13 tetua pelindung Dharma sengaja menyembunyikan berita bahwa bibinya telah maju ke alam Ki. Sekarang dia benar-benar mengerti. Seperti yang dikatakan ayahnya, semua rasa hormat berasal dari kekuatan. Hanya ketika semua orang memandang kekuatan mereka dan menamparkan wajah mereka dengan keras, mereka akan sangat terkesan. Di malam hari, Sekte Beidou, di aula utama, ekspresi Gao Zhenlong muram dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu dari mana istana Beihua mendapatkan keberanian untuk mempermalukan Sekte Beidou kita dengan surat undangan. Mungkin mereka memiliki dukungan dari Sekte Jiuxuan di belakang mereka. Tetapi istana Beihua tetaplah istana Beihua. Jika Sekte Beidou kita tetap acuh tak acuh terhadap provokasi dan penghinaan dari istana Beihua, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri di masa depan?" Maksud saudara Long? Deng Jiehu bertanya ragu-ragu untuk mengganggu upacara ini. Bukankah ini pertarungan antara Sekte Beidou dan Sekte Jiuxuan? Gao Zhenlong berkata dengan dingin. Selama kita mengganggu upacara ini, itu akan menjadi tamparan di wajah Sekte Jiuxuan. Aku telah memanggil beberapa tetua pelindung untuk datang dan membahas tindakan pencegahan bersama. Tak lama kemudian, lebih dari selusin orang berkumpul di aula. Emosinya jadi bergairah sekali. Selama bertahun-tahun, Sekte Beidou tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Bab 674 badut itu ternyata aku. Tidak perlu dijelaskan lagi alasan mengapa kita mengumpulkan semua orang di sini. Gao Zhenlong langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan suara lantang, "Yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana menemukan alasan yang sah untuk mengganggu upacara penobatan gadis suci di istana Beihua dan kemudian menghancurkannya. Apakah Sekte Beidou perlu bersusah payah untuk menyelesaikan semuanya?" Seorang tetua mengerutkan kening. "Jika bukan karena undangan ini, di mataku, istana Beihua bahkan tidak akan memiliki sedikit pun rasa keberadaan." "Benar, istana Beihua. Tapi itu hanya badut. Menurutku, cukup beritahu mereka bahwa upacara ini tidak sesuai dengan aturan dunia prajurit dan minta mereka untuk membatalkannya." Di dalam aula utama, para tetua penjaga tengah berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, setelah berdiskusi lebih dari 10 menit, tidak ada solusi substantif yang diajukan. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya bergegas masuk ke aula sambil terengah-engah. Istana Beihua telah mengirimkan pesan ucapan selamat. Beraninya istana Beihua menimbulkan masalah. Pertama ada upacara, lalu ucapan selamat. Haha. Apakah istana Beihua benar-benar tidak menganggap serius Sekte Beidou kita? Deng Jiehu mencibir, "Katakan padaku, ucapan selamat apa yang dikirim istana Beihua?" Pria paruh baya itu juga merupakan tetua pelindung Sekte Beidou. Dia tampak panik saat ini. Matanya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dan suaranya sedikit bergetar, "Wanita suci istana Beihua." Mulut Gao Zhenlong melengkung dingin. Seperti yang diharapkan, ini tentang orang suci lagi. Istana Beihua sedang mencari kematian. Penjaga setengah baya itu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu berkata,
Liu Ruyan, sang suci dari Istana 100 Bunga, telah menerobos ke alam Qi dan mengirimkan pesan ucapan selamat kepada dunia prajurit. Suaranya seperti bola meriam yang menghantam aula. Seluruh aula langsung hening, seolah-olah Audio semuanya milik telah Softer musnah. Channel. Bahkan detak jantung pun berhenti sesaat. Keadaan bernafas, waktu yang lama. Gao Zhenlong tampak ngeri. Apakah kamu yakin kamu benar? Tidak ada keraguan tentang isi ucapan selamat dari Istana Beihua. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak, kata wali setengah baya itu. Tidak perlu konfirmasi, semua orang tahu ini. Karena Istana Beihua berani mengirimkan ucapan selamat kepada seluruh dunia seni bela diri, masalah ini sudah selesai. Semua penjaga di aula terkejut. Setelah alam Qi dari 4 sekte utama kehilangan kontak pada saat yang sama, persaingan antara 4 sekte utama adalah untuk melihat sekte mana yang akan menjadi yang pertama memiliki orang kuat yang menerobos ke alam Qi, dan kemudian memiliki hak untuk berbicara di dunia prajurit. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa seorang gadis suci dari Istana 100 Bunga akan tiba-tiba muncul di tengah jalan? Mereka bahkan belum pernah mendengar nama saintes dari Istana Beihua ini. Bagaimana dia bisa menembus alam Qi? Tidak heran Istana Beihua begitu tidak bermoral. Tak heran jika mereka berani mengirimkan undangan ke dunia bela diri. Dalam dunia seni bela diri saat ini, dialah satu-satunya yang berada di alam Qi. Di bawah pimpinannya, siapa di dunia seni bela diri yang tidak akan memberikan muka pada alam Qi? Gao Zhenlong dan yang lainnya terdiam. Pipiku terasa panas. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memikirkan hadiah apa yang akan disiapkan untuk Istana Beihua dalam 2 hari. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah gadis suci Istana Beihua mampu menerobos ke alam Qi begitu cepat karena hubungannya yang dekat dengan Sekte Jiuxuan? Tiba-tiba seseorang berbicara, dan pupil mata yang lain juga bergetar. Pada saat yang sama, sebuah pesan terlintas di benak saya. Formasi surga yang misterius, tanah yang diberkati. Perlahan-lahan, mereka harus mengakui bahwa mereka cemburu. Dunia seni bela diri pun segera terguncang. Pesan ucapan selamat dari Istana Beihua seperti menjatuhkan bom nuklir di dunia para pejuang, menyebabkan ledakan. Semua orang bingung. Sebelumnya dia mengutuk Istana Beihua, tapi sekarang dia berhenti dan diam. Seseorang yang kuat di alam Qi sebenarnya telah melahirkan Istana Beihua. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah Istana Beihua akan menyimpan dendam? Aku benar-benar bodoh. Jika tidak ada kartu truf, apakah Istana Beihua akan mempermalukan dirinya sendiri? Badut itu ternyata aku. Tidak usah bicara lagi. Cepatlah siapkan hadiahnya, waktunya hampir habis. Selama pertempuran di kuil King Feng, hanya Istana Beihua yang berdiri di samping Chu Chen. Sekarang, seorang kultivator alam Qi telah lahir di Istana Beihua. Apa artinya ini? Perlu direnungkan. Aku juga ingin berteman dengan Chu Chen. Dunia prajurit diguncang oleh lahirnya alam aura baru. Villa yang tenang itu juga berguncang larut malam karena Chu Chen dan Song Yan sedang berlatih latihan menjaga kesehatan Tao. Setelah pasang surut, Chu Chen merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak. Kekuatan itu tidak mereda, tetapi menjadi lebih kuat dan agung, mengalir melalui 8 meridian luar biasa di tubuhnya.
Mungkin benar-benar ada kesempatan untuk menerobos ke alam Qi sebelum berangkat. Mata Chu Chen berbinar. Dia membukanya dan menatap tubuh putih tanpa cacat itu. Istriku, berlatihlah lebih banyak lagi. Dengan teriakan genit, babak baru pelatihan pun dimulai. Tanggal 4 September Istana Baihua. Gerbang Sekte Istana Baihua berjarak kurang dari 100 mil dari Yangcheng, di tengah gunung dengan energi spiritual yang subur. Pagi-pagi sekali, perwakilan dari berbagai sekte besar datang ke Istana Baihua dan membawa hadiah yang disiapkan dengan cermat untuk memberi selamat kepada Istana Baihua. Istana Baihua ramai dengan aktivitas. Ke-13 pelindung Dharma menghadiri acara tersebut dengan pakaian terbaik mereka. Mereka tidak pernah secemerlang itu dalam hidup mereka. Perwakilan dari Sekte Beidou, Sekte Damosan dan sekte lainnya semuanya bersikap sopan di hadapan mereka. Hanya ada satu alasan, orang suci mereka Liu Ruyan telah menerobos ke alam Qi. Jika satu orang berhasil, seluruh keluarga akan mendapat manfaatnya. Dalam 2 hari terakhir, tersiar berita bahwa pembunuh yang membantai tim Pulau Zanlong telah ditangkap oleh Liu Ruyan, gadis suci Istana Baihua. Hal ini semakin mengukuhkan status gadis suci Istana Baihua di dunia seni bela diri saat ini. Chu Chen juga datang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat satupun wajah yang dikenalnya. Tak satu pun perwakilan yang dikirim oleh gerbang utama, termasuk Sekte Beidou dan Gunung Damo, pernah ke kuil King Feng. Pada saat yang tepat, Liu Manman, mengenakan gaun panjang seputih salju, perlahan melangkah keluar, menandai dimulainya upacara penobatan. Seluruh proses berjalan sangat lancar, tidak ada suara-suara aneh, tepuk tangan meriah, dan ucapan selamat terus-menerus. Betapa realistisnya, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika melihat pemandangan ini. Puncak dari seluruh upacara adalah kemunculan Liu Ruyan dalam balutan gaun panjang berwarna merah. Ia terbang langsung ke panggung, seringan burung layang-layang, dan auranya terpancar darinya, begitu kuat hingga mengejutkan. Keadaan bernafas, banyak mata menahan napas dan fokus pada peron. Warisan orang suci, ketika Liu Ruyan menyerahkan ordo gadis suci Istana Baihua kepada Liu Manman, para pengikut Istana Baihua berlutut satu demi satu dan berkata, "Salam untuk gadis suci." Para prajurit dari semua sekte utama membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Istana Baihua, seolah dalam semalam, telah tumbuh hingga mampu menyaingi 4 sekte utama. Pada saat ini, semua orang di Istana Baihua, mulai dari ketua sekte dan tetua pelindung hingga murid-murid biasa, merasa sangat gembira dan bangga. Dengan Kiki Realem yang bertanggung jawab, seluruh upacara berjalan lancar. Dari awal hingga akhir, suasananya hangat dan harmonis. Setelah upacara, Istana Baihua juga menyiapkan jamuan makan untuk menghibur perwakilan dari berbagai sekte. Chu Chen baru saja duduk dan sebelum dia sempat mengambil sumpitnya, telepon berdering. Paman kedua Chu Kaiping, pupil mata Chu Chen sedikit mengecil. Paman keduanya jarang menghubunginya atas inisiatifnya sendiri. Tampaknya ada berita tentang orang tuanya. Bersambung.